Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi dalam topik Aku Haus yang ke-10. Kita akan bahas sama-sama tentang penderitaan. Penderitaan itu suatu misteri. Penderitaan itu suatu harta karun. Penderitaan itu suatu rahmat. Penderitaan adalah suatu misteri. Kita bisa lihat di 1656. Aku tahu, aku tidak tahu bagaimana melukiskan semua yang aku derita. Ini sharing Suster Faustina ya. Dia katakan aku nggak tahu gimana men-sharingkan, menceritakan, melukiskan apa yang dia derita. Karena itu, yang telah kutulis hanyalah satu titik kecil. Jadi apa yang Bapak Ibu baca dari diary Faustina ini, dia katakan penderitaan-penderitaan yang dia alami itu hanya satu titik kecil. Jadi di balik itu, di balik kenyataan itu dia masih mengalami banyak penderitaan. Ada saat-saat penderitaan sungguh-sungguh tidak dapat kulukis. Begitu mengerikan, begitu menyakitkan, sampai dia bilang ada saat-saatnya dia nggak bisa melukiskannya, dia nggak bisa menuliskannya. Contoh ya, misalnya saya menulis ya, saya sakit perut. Orang yang baca, oh Esther sakit perut. Orang yang baca, iya dia sakit perut, biasalah sakit perut. Enggak loh, ada tanda seru 3. Oh barangkali sakitnya lebih parah, nggak seperti biasa. Tapi nggak bisa membayangkan sakit perut yang sebetulnya yang saya alami. Itulah kelemahan dari suatu tulisan. Sehingga di sini dikatakan ada saat-saat Suster Faustina bilang dia sungguh nggak bisa menulis, nggak bisa ditulis penderitaan yang dia alami tersebut. Tapi dalam hidupku ada juga saat-saat ketika bibirku harus tinggal diam. Dia menderita, tapi di pihak lain dia nggak boleh bercerita. Jangan bercerita, tapi diam, tinggal diam. Tidak mengucapkan satu kata pun untuk membela diri. Suster Faustina kan sering ya cerita bahwa kebaikannya disalahpahami. Kebaikan dia tidak diterima. Tapi ada saat-saatnya di mana dia harus menanggung penderitaan tersebut dan dia diam. Tidak berkata, tidak menjawab, tidak menjelaskan, tidak membela diri. Dan yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah dia menundukkan diri sepenuhnya pada kehendak Allah. Jadi kalau dalam satu kejadian kebaikan dia disalah tafsirkan dan itu terjadi, Suster Faustina menganggap itu sebagai satu kehendak Allah yang memang harus terjadi. Dia nggak perlu bela diri. Karena di situ dikatakan oleh Suster Faustina, kemudian Tuhan sendiri yang akan membela aku. Nah, sebetulnya dalam hidup kita sehari-hari juga sama seperti itu. Cuma seringnya kita nggak sabar. Kita nggak sabar diam, nggak sabar membiarkan Tuhan yang bekerja. Kita seringnya kita yang mau bekerja. Kita dengan kemampuan kita, dengan daya pikir kita, dengan kecerdasan kita, kita berusaha mengatasi masalah-masalah tersebut. Padahal di sini Suster Faustina bilang dia terima, dia diam, tidak membela diri, tapi dia punya satu keyakinan, Tuhan sendiri yang membela aku. Biarkan Tuhan yang membela kita. Itu salah satu solusi dari kalau kita mengalami penderitaan. Contoh ya, ada suami istri. Suaminya selingkuh. Istrinya tadinya nggak tahu. Karena dengar teman kiri kanan ngomong, suami kamu nggak bener loh. Kamu saya lihat sama perempuan itu di sana. Berapa lama kemudian saya lihat suami kamu di luar kota loh sama perempuan itu. Jadi banyak kata-kata yang membuat si istri ini merasa, waduh suami saya udah nggak jujur sama saya, udah nggak setia sama saya. Jadi dia melakukan konfrontasi ke suaminya. Betul nggak kamu kesini? Betul nggak kamu pergi sama perempuan ini? Betul nggak kamu gini? Jadi
Dituduh ya, si suami itu dituduh. Mungkin betul kejadiannya, tapi suami gengsi, nggak mau ketahuan. Jadi dia membela diri. Enggak, itu bohong. Karena dia berusaha membela diri, otomatis terjadilah keributan di antara suami istri tersebut. Istri juga nggak terima. Dianggap dia cerewet, dianggap dia banyak omong. Jadi dia berusaha mencari semakin banyak bukti. Caranya, dari tadinya dia pasif mendengarkan cerita orang, sekarang dia jadi proaktif. Dia jadi taruh mata-mata, taruh temennya di mana, dia pesen sama teman-temannya, kalau lu lihat suami gue kasih tahu ya. Kalau lu lihat, kalau bisa difoto, dan seterusnya. Tujuannya untuk membuat si istri bahwa saya nih nggak bohong, saya tahu kamu nggak benar. Sudah nggak ada dasar kasih lagi di situ. Si istri cari bukti, si suami berusaha menghilangkan bukti-bukti. Makin sembunyi-sembunyi, makin merasa, istri lu nggak bakal bisa nemuin kesalahan gua gitu ya. Nah, sampai akhirnya si istri bisa punya bukti. Dia kasih lihatlah ke suaminya. Nih fotonya, ada kamu, ada perempuan itu, ada lagi jalan-jalan di kota apa, dan seterusnya. Betul, si istri bisa membuktikan. Apakah suaminya bertobat? Enggak. Suaminya marah karena ternyata kejahatan dia, kebohongan dia ketahuan. Dan karena gengsinya, dia nggak mau disalahkan, dia malah berbalik. Memang saya udah nggak suka kamu. Dengan sikap kamu seperti itu, kamu lebih nggak menghargai saya. Karena kamu bertanya-tanya sama teman-teman saya, udah cerai aja. Nah lihat ya, lihat hal yang sederhana, tapi akhirnya yang ada tidak diisi relasinya, tidak diisi dengan sesuatu yang positif, tapi diisi dengan yang negatif-negatif, akhirnya meledak. Nah, kita belajar dari Suster Faustina. Kalau disalahpahami, kalau disakiti, persembahkan pada Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Diam, jangan menuduh, jangan menghakimi. Karena itu memang kerjanya setan untuk berusaha memecah belah keluarga. Dia mohon kekuatan, mohon rahmat dari Tuhan supaya bisa mengampuni suami. Dan tadi Suster Faustina katakan kan ya, kemudian Tuhan sendiri yang membela aku. Kalau kita bela diri sendiri, belum tentu menang. Tapi kalau Tuhan yang membela kita, nggak ada yang bisa melawan. Syaratnya sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Jangan kita yang so pinter, jangan kita yang so tahu. Karena memang ada yang ketahuan selingkuh, bertobat. Ada yang ketahuan selingkuh, minta maaf, besok bikin lagi. Ada yang ketahuan selingkuh, dia nggak mau ketahuan salah, dia malah menunjukkan bahwa iya betul, gue selingkuh, terus lu mau apa? Nah, kan itu yang diharapkan oleh si jahat, terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Lanjut ya, Suster Faustina bilang, aku menyaksikan campur tangannya yang begitu mencolok. Biar Tuhan yang kerja, dan Suster Faustina melihat campur tangannya Tuhan, ya, yang mencolok, yang menjadi nyata lewat hukuman-hukuman. Bukan Suster Faustina yang hukum. Tapi Suster Faustina melihat melalui hukuman-hukuman yang diterima oleh orang yang menyakiti Suster Faustina. Dia serahkan semuanya sama Tuhan. Dengan tulus hati aku mohon kepadanya, bahkan Suster Faustina masih mohon pada Tuhan ya, agar ia memberikan kerahiman dan pengampunan. Jadi dengan melihat hukuman-hukuman yang dialami oleh orang yang membuat Suster Faustina menderita, dia bukannya syukur ya, Tuhan sudah membela saya, tapi justru dia berdoa sama Tuhan supaya Tuhan melimpahkan kerahimannya pada dia, supaya dia memperoleh pengampunan. Tapi aku tidak selalu didengarkan. Suster Faustina bilang, kadang apa yang dimintanya pada Tuhan,
Tuhan juga nggak dengarkan. Artinya hukuman itu terus berlanjut. Tuhan bertindak terhadap aku dengan cara yang misterius. Ada saatnya ia sendiri membiarkan penderitaan-penderitaan yang mengerikan itu terjadi. Tapi ada juga saat-saat ketika ia tidak membiarkan aku menderita dan ia memusnahkan segala sesuatu yang akan menimpa jiwaku. Itulah penderitaan suatu misteri. Karena di sini Suster Faustina bilang, kadang-kadang Tuhan membiarkan aku menderita. Tapi ada di saat lain justru Tuhan enggak membiarkan aku menderita. Bahkan ia memusnahkan segala sesuatu yang akan menimpa jiwaku. Itulah suatu misteri. Jadi kalau kita alami hal yang sama juga mari belajar dari Suster Faustina untuk terima, belajar menerima. Jangan tanya why, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Karena mungkin tidak ada jawabannya. Inilah jalan Tuhan yang tidak dapat diselidiki dan dipahami. Suster Faustina langsung kasih kita jawaban. Inilah jalan Tuhan yang nggak bisa diselidiki, nggak bisa dipahami. Kita harus menaklukkan diri sepenuhnya pada kehendak kudusnya. Itulah satu-satunya yang harus kita lakukan. Kita berserah pada Tuhan. Ada misteri-misteri yang tidak pernah dapat diselami oleh akal manusia di bumi ini. Nggak bisa dimengerti ya. Contoh ya, baru berapa hari yang lalu saya dengar satu cerita di mana ada seorang ibu muda, kayaknya dia sedang olahraga pagi ya di kompleks rumahnya. Tanpa dia sadari pasti ya, tiba-tiba dia ketabrak motor yang ngebut dan meninggal. Ya itulah suatu kehidupan ya, suatu misteri yang sama sekali nggak bisa kita duga. Ada misteri-misteri yang tidak pernah dapat diselami oleh akal manusia kita selama di bumi ini. Dia lari pagi, dia cari sehat. Karena lari pagi cari sehat pasti nggak lari di tengah jalan kan, pasti dia lari di pinggir jalan. Tapi nggak tahu gimana ceritanya dia bisa ketabrak motor dan meninggal. Bukan mobil loh, motor. Ya. Tabrak motor dan meninggal. Tapi alam kekal akan menyingkapkannya. Jadi di bumi ini banyak misteri-misteri dalam kehidupan kita ya, yang nggak bisa diterima atau nggak bisa dimengerti oleh akal manusia. Tapi dikatakan di sini alam kekal akan menyingkapkannya. Penderitaan juga, tadi kita bahas ya tentang penderitaan adalah suatu misteri. Tapi penderitaan juga bisa dianggap sebagai sesuatu harta karun. Suatu ukuran tentang cinta sejati yang mengungkapkan nilai sebenarnya dari penderitaan tersebut. Dengan menderita, tadi dikatakan kita jadi tahu itu sebagai suatu harta karun. Dalam penderitaan kita lebih tahu siapa teman, siapa sahabat, siapa bukan. Kalau lagi senang-senang nggak ada yang tahu. Semua teman baik, semua teman sahabat kelihatannya ya. Tapi pada waktu kita menderita, kita bisa mendapatkan harta karun karena kita bisa tahu siapa teman sejati kita. Kita lihat ya di 3:42. Di sana jelas Suster Faustina bilang, penderitaan adalah harta terbesar di bumi ini. Penderitaan adalah harta terbesar di bumi ini. Karena penderitaan bisa memurnikan suatu jiwa. Melalui penderitaan, maka jiwa kita diproses menjadi semakin murni. Dengan penderitaan, kita tahu siapa sahabat sejati buat kita. Seperti yang tadi saya sudah cerita ya.
Dalam masa senang kita nggak bisa tahu siapa sahabat sejati. Tapi dalam penderitaan, dalam kesusahan, kita jadi tahu siapa sahabat sejati kita. Cinta sejati diukur dengan menggunakan penderitaan. Nah, dari contoh-contoh yang tadi saya kasih, terutama relasi suami istri, itu baru bisa kelihatan relasi yang sesungguhnya kayak apa, yaitu pada saat mengalami penderitaan. Kalau lagi seneng, nggak bakal kelihatan semurni apa relasi tersebut. Seperti yang sering saya lakukan atau sering yang saya beri contoh, suami istri hidup senang, hidup bahagia, berkecukupan. Begitu suaminya jatuh, begitu suaminya masuk penjara, karena masalah ya, apakah si istri ini setia? Atau dia pikir saya masih muda, kenapa saya harus ngarepin suami saya yang di penjara 10 tahun? Lebih baik saya cari orang lain. Nah, di situ kelihatan cintanya sampai mana. Tapi kita lihat lagi, ada pasangan suami istri. Suaminya punya posisi bagus, kaya, cakep juga. Terus dia punya istri yang sakit lupus. Dengan berbagai bujukan kiri kanan, dia dianjurkan untuk menikah lagi. Karena dia beragama di mana mengizinkan dia punya istri lebih dari satu. Tapi dia bilang enggak. Saya dalam hal ini mau menunjukkan cinta saya bahwa saya mencintai dia dalam segala hal. Baik dia sehat, baik dia sakit. Justru dia sakit, saya harus bisa semakin mengungkapkan cinta saya untuk menguatkan dia. Di situ si istri baru tahu seberapa besar cintanya suami, seberapa murni cintanya suami kepadanya. Nah, yang ketiga, kita bicara penderitaan itu suatu rahmat. Penderitaan adalah suatu rahmat yang besar. Lewat penderitaan, jiwa kita yang menderita bisa menjadi seperti juru selamat. Jadi kalau kita bisa mengalami penderitaan, maka itulah kesempatan kita untuk bisa menyerupai, meneladan Yesus sebagai juru selamat. Dalam penderitaan, cinta menjadi kenyataan. Saya cinta sama kamu. Cuma ngomong, saya cinta, saya cinta. Realisasinya pada saat menderita, pada saat dia sakit, apa yang kita lakukan? Kita layani dia dengan baik, atau kita layaninya uring-uringan, kita layaninya kesel. Di situ bisa memproses kita untuk apakah kita bisa menunjukkan atau melakukan segala hal tersebut dengan dasar cinta yang murni. Semakin berat penderitaan, semakin murnilah cinta. Itu ada di diary nomor 57. Jadi kalau kita lihat dari cerita hari ini, penderitaan itu suatu rahmat. Supaya kita bisa meneladan menjadi juru selamat. Penderitaan itu suatu harta karun. Penderitaan itu suatu misteri. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami suatu penderitaan, yang pertama-tama dilakukan adalah berserah, terima, bukan menolak, bukan komplain, bukan marah, bukan menghindar, bukan nggak mau tahu. Tapi justru melalui penderitaan kita akan memperoleh harta karun dari Tuhan. Kita akan memperoleh rahmat dari Tuhan, dan dikatakan memang penderitaan itu suatu misteri di mana Tuhan bisa membiarkan kita menderita, bisa menarik penderitaan tersebut supaya kita nggak menderita lagi, bisa Dia yang membela kita. Jadi banyak yang kita bisa alami melalui suatu penderitaan. Itu aja untuk hari ini. Minggu depan kita akan belajar bagaimana Yesus mengajar Suster Faustina untuk bisa menerima penderitaan. Kita juga sama-sama belajar ya. Kalau penderitaan itu datang, kita nggak bisa tolak kan? Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana kita belajar untuk menderita. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.